Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya menjumpai Ibu Kakanta BPN Jogja dan juga Pak Rianta sebagai Ketua Gerakan Jalan Lurus. Selamat berjumpa Ibu. Selamat berjumpa Pak Rianta. Selamat berjumpa Mas Argo. Ya, dengan Ibu dulu ini. Bu, bagaimana yang menyangkut pelayanan masyarakat di wilayah BPN Kota Jogja ini, Bu? Ya, kalau pelayanan kami ya, menurut kami memang selama ini cukup baik ya. Banyak inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Alhamdulillah juga kalau Kantah Kota Jogja ini kan sudah tahun 2020 mendapatkan WBK. Ya. Dan tahun ini kami berusaha untuk mendapatkan WBPM sehingga layanan juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada, dan juga kami memberikan inovasi-inovasi kepada masyarakat. Di antaranya misalnya Angling Darta. Angling Darta itu kita lakukan setiap hari Jumat di tempat-tempat yang ramai, Mandala Krida, tempat olahraga, lapangan Kota Gede dan sebagainya, itu untuk mendekatkan dengan masyarakat. Seperti pelayanan SIM itu ya, Bu ya? Ya, sama. Karena kadang kan kita untuk selain dekat juga kita mensosialisasikan apa yang kita laksanakan kepada masyarakat, juga untuk mendorong masyarakat untuk mengurus sendiri sertifikat tanahnya. Jadi tidak perlu pakai perantara, karena kalau mengurus sendiri sertifikatnya juga ada ada layanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang langsung mengurus sertifikatnya. Jadi misalnya 7 layanan prioritas, misalnya tentang hak tanggungan, roya, itu kalau masyarakat ngurus sendiri di kantor pertanahan Kota Yogyakarta, 1 hari bisa jadi. Itu layanan kita, inovasi namanya Serabi Keju 1. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Jumat kita 1 hari jadi, tapi khusus untuk masyarakat yang mengurus sendiri tanpa kuasa. Ya, kemudian juga ada layanan kita yang mungkin kita ada Antasena, mengantar sertifikat ke rumah untuk yang disabilitas maupun yang sudah tua. Jadi kalau mereka ngurus sendiri sertifikatnya, kemudian hari besoknya, seminggu kemudian misalnya jadi, kemudian kita antar ke mereka yang sepuh-sepuh ini ya Pak dan disabilitas ya. Jadi monggo, kalau saya sebagai kepala kantor mendorong masyarakat untuk langsung mengurus sendiri sertifikatnya. Selain mungkin lebih cepat, juga pastinya lebih murah ya. Karena tanpa perantara seperti itu. Iya, matur nuwun, Bu. Sekarang Pak Rianta ini sebagai masyarakat seperti apa, Pak? Sebagai Ketua Gerakan Jalan Lurus ini. Baik, secara normatif tentu inovasi-inovasi yang digagas atau dilaksanakan oleh beberapa kantor pertanahan kabupaten kota di Jogja, saya menilai cukup bagus. Seperti di Kulon Progo. Ini di Kulon Progo ini menjadi perhatian inovasi layanan pertanahan di seluruh Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan Kantah BPN Kota Jogja juga saya melihat juga cukup bagus. Hanya ketika kita berbicara layanan apapun di Kota Jogja, ini masih ada kendala-kendala yang sifatnya non teknis, tetapi ini lebih pada satu kenyataan bahwa keistimewaan Jogja, sekali lagi keistimewaan Jogja ini bisa menjadi kendala karena ada perbedaan tafsir-tafsir antara pihak keraton maupun pihak masyarakat maupun pihak pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah kalau di BPN ya BPN ini. Ini yang harus tafsir-tafsir itu bisa kita samakan sejalan dengan prinsip dasar kita sebagai negara hukum. Iya, satu visi Pak ya. Pegangannya satu tafsir. Visinya sama tapi artinya tafsirnya bagaimana mendorong pelaksanaan daripada penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia itu
berpegang pada Undang-Undang Dasar. Karena kita harus pahami bersama bahwa pimpinan negara tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Bagaimana hukum ini jadikan panglima. Jadi jangan sampai ada satu tafsir-tafsir yang subjektif karena pertimbangan kepentingan tertentu, termasuk mungkin pertimbangan pihak keraton. Ini jangan sampai. Ya, tafsirnya harus sama. Dan tentu saja kalau itu Undang-Undang Dasar lalu terjemahnya ke Undang-Undang Pokok Agraria itu, Pak. Saya kira kalau kita berbicara tata urutan peraturan perundang-undangan, kalau dulu kan ada TAP MPR Romawi 3 tahun 2000. Ya. Sekarang ada Undang-Undang 12 tahun 2011 di pasal 7 maupun pasal 8. Kalau pasal 7 itu kan hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum tertinggi ya Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan gubernur maupun peraturan kabupaten kota. Nah, terkait dengan layanan perpanjangan HGB di Jogja, ini sebenarnya ketika pihak pemerintah yang dalam hal ini saya berbicara, kalau pemerintah itu juga identik dengan pihak Kesultanan Jogja atau provinsi DIY itu juga harus memedomani aturan-aturan itu. Apalagi ketika maklumat antara pemerintah RI dan keraton pun juga itu nampak. Kemudian di Undang-Undang Nomor 560 pasca 24 September tahun 80 itu semua tanah-tanah bekas hak barat dan macam-macam itu ketika belum dikonversi jatuh menjadi tanah negara bebas. Lah, siapa yang berhak untuk mengelola ya negara. Nah, siapa yang berhak untuk memberikan tanah-tanah ini kepada masyarakat ya negara. CQ BPN. Lah ini kalau di Jogja itu dulu atas permintaan HB 9 pada pemerintahan Soeharto di tahun 84 itu ada Kepres nomor 33 tahun 1984 di mana intinya rezim Undang-Undang 560 tentang pokok-pokok agraria itu juga berlaku di wilayah Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Perda nomor 3 tahun 1984 itu juga penegasannya sama. Artinya rezim Undang-Undang 560 juga dipakai di pemerintahan DIY. Jadi oleh karena itu saya ingin agar semua pihak memahami tentang aturan-aturan yang ada. Kemudian juga saya menghimbau kepada BPN Kota Jogja khususnya karena obyek-obyek ini banyak di wilayah Kota Jogja. Berpeganglah pada aturan seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kantah, sudah cukup bagus, sudah cukup rinci. Persoalannya bagaimana asas legalitas di dalam penyelenggaraan negara ini bisa ditegakkan. Kalau itu tanah-tanah masyarakat ternyata punya sultan, punya pakualaman dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, ya berikan ke sultan, berikan ke pakualaman. Nah, tinggal sultan ini sebagai pribadi sultan atau pakualaman sebagai pribadi pakualam atau sultan ini sebagai badan hukum, sebagai subjek hukum. Itu yang harus kita pahami bersama sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Kalau yang itu punya masyarakat, alas haknya dari tanah negara, ya berikan lagi, diperpanjang normatif. Kalau luasannya kurang dari berapa meter, kalau nggak salah 600 meter itu menjadi kewenangan Kantah untuk bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Oke. Jadi prinsipnya mari hukum ini kita jadikan panglima, jangan kita bermain-main dengan hukum dengan tafsir-tafsir yang subjektif. Apalagi sekarang dinamika sosial, dinamika politik yang berangkat dari Pati, kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Sekarang pun Nepal mengikuti, kemudian beberapa Perancis, Amerika pun mengikuti apa yang terjadi di Pati. Jadi oleh karena itu jadikan hukum ini sebagai panglima, Mas Argo. Oke. Terima kasih Pak Sami-sami. Ya, matur nuwun Bu. Iya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.